siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Balik jempol. Jadi dia ngambil jempol. Iya. Iya, tapi bisa ya, Kak? Ada ininya ya, Kak? Iya. Nuhun Ibu. Di Jogja. Mati. Lagi biasanya aset Cek, Pak, begini cek. buat itu. Suatu tes Oh, ini di bagian sininya. Tuh lihat Mas. Ya. tes satu dua alif ba ta sa. Coba dikit lagi. Alif Jim, tambah Jim. Mbak nasi matang tinggal. Ya. Oke, satu. Coba Reo ya. Mic 2. Cek satu dua. Tuh, Ehonya cakep. nggak kegedean nih Pak. Ini cakep ini nih. Ehonya nggak kegedean. Apanya yang satunya lagi yang pesan ya? Oh banyak. Apa Mbak singkong goreng? Cemilannya minta dikeluarin lebih dulu. Iya betul. Sama Iya. pisang ya, Kak? Ya, Iya. udah lapar, Pak. Pisang. Sama pisang goreng. Kalau makanannya nanti jam 4 Jam 4. ya. Nanti bisa info saya aja, please. Iya, saya ada duluan. Oke, makasih banyak ya. Ini kayak di studio nih. Sambal Sambalado. Lu pesen pisang nggak? pisang nggak ser? Satu malah digini kayak gini nih. Ini kan dua nih. Sambil makan nggak? Iya. Iya. Nanti pada saat tahun pelajaran. Ayo, Pak. Ya. Saya geser. Ya. Mati. Boleh dia di bawah 70 tuh nggak boleh. Harus di atas 85. Apalagi yang udah 2 tahun lagi pensiun. Itu bakalan nggak keluar, sapinya nggak keluar, terus TPP-nya nggak keluar. Kalau SKP-nya nilainya rendah. Akhirnya ternyata gimana berenang biar jadi 90. Kita ngacak-ngacak dulu, yang ngacak-ngacak yang punya dia. Bapak punya bapak, saya coba dulu ya. Udah begini. Kalau berapa 9 Pak, di penilaian yang ketiga Bapak nilainya 3. Hah? Jauh banget. Kita daripada ke puncak, Bu. Iya. Di puncak sini aja. Terus sampai sekarang di ini banget sih. Makanya kita Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bu Lydia dan Ibu Maisarah yang senantiasa selalu Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang saya banggakan Bu Neneng beserta seluruh pengajar di TPA Bani Umar dan yang saya sayangi Ibu Nyai dari bidang pendidikan. Alhamdulillah, pertama saya mohon maaf, saya nggak nyangka tempatnya sejauh ini. Jadi si bapak mau berangkat soal ini dulu ini, saya tadi pulang dulu soalnya dan lain-lain gitu. Udah gitu petanya dikasih jalan. Aduh ini kapan sampainya? Saya begitu. Alhamdulillah, jadi mohon maaf sekali saya. Nah, jadi ada beberapa hal. Jadi saya sudah dapat satu bahan ini ya, masukannya. Jadi mohon kalau ada hal semacam ini disampaikan ke kita ya Bu Nyai ya. Tentu akan kita sampaikan ke pengurus masjid supaya adalah terutama kita lihat pada anak didik kita. Anak-anak ibu mengajar 20 tahun yang lalu beda sekali dengan anak sekarang ya. Nah itu jadi sebagai pendidik tentunya kita harus bukan kitanya berubah Bu, tapi kitanya menyesuaikan, kita mempelajari, itu lebih tepatnya mempelajari ya perubahan yang ada di lingkungan kita. Itu yang saya harapkan sekali. Jadi kita prinsip-prinsip moral yang mesti kita pegang itu tetap sama. Akidah kita tetap tidak berubah. Akhlak yang harus kita capai, kita juga berhadapan pada anak-anak dengan latar belakang orang tua yang pendidikannya juga biasanya kurang kayak gitu. Jadi ibu bapaknya itu tidak lebih pintar dari anaknya dalam mengakses medsos gitu Pak ya. Jadi perilaku dia tuh kok tahu ya kayak begitu ya, ternyata mungkin dia suka buka ya
orang tuanya mah nggak ngerti kayaknya gitu ya. Itu ya, jadi mungkin Bu Neneng juga di sekolah kita Bu Neneng ya, itu supaya nggak terlalu sakit. Jadi insya Allah kan Oktober itu ulang tahun Mali ya, Bani Umar ya. Nah sekaligus akan ulang tahun 10 tahun TK Bani Umar. Jadi kita akan mengadakan beberapa kegiatan dan ingin minta bantuan kerjasama dengan TPA gitu. Mungkin itu aja dari Bu Neneng, dari saya. Mohon maaf ya Bu kalau Bapak kalau kepanjangan. Jadi mudah-mudahan ini saya dan Bu Nyai ini nih jadi dilibatkan lagi kita ya Bu ya, masuk ke dalam kepengurusan masjid itu masih Bani Umar. Walaupun kemarin iya pensiun kita gitu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini ya Bu Nyai bisa. Dan mungkin gimana gitu Bu Neneng, karena saya juga kurang tanggap kali kebobolan tuh segini. Wah ada acara apa sih? Nggak tahu gitu. Beberapa kali kayak gitu saya tuh ya kasih di IG-nya, ini acara apaan nih balik ini TK gitu ya. Baru bisa ke ibu. Takutnya kalau ke ibu dua ibunya bisa yang lainnya bisa susah gitu. Jadi ya mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Maka silakan yang secara teknis saya tuh ini aja pesan saya ya, di kualitas itu membaca, kemudian saya mohon kesediaan Bapak Ibu kita untuk mengupdate itu supaya kita bisa mengikuti zaman. Dulu kita itu guru, kalau kita bukan guru sih cuma lihat aja dari jauh, tapi nggak bisa. Kalau kita guru kita terlibat langsung dengan anak-anak dan kita tidak bisa menutup mata terhadap segala perubahan yang ada di lingkungan kita. Gitu ya. Terima kasih, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan serta arahannya dari Bu Dian. Tapi tentunya ini sebagai bahan memperbaiki diri kita ya ke depan, dan nanti mengagendakan dalam, kalau dari unit pendidikan biasanya ada ini Bu, asesmen nasional itu Bu. Di sana tertera tentang kekerasan seksual yang sekarang lagi booming itu, kemudian anti bullying, intoleransi, dan itu lagi digembor-gemborkan ke semua jenjang pendidikan. Tentunya kita di Bani Umar pun, walaupun ini adalah lembaga non formal, walaupun 2 jam kita bertatap muka sama anak-anak, tentunya harapan besar dari kita adalah mengarahkan anak-anak itu jadi karakter anak-anak, karakter yang tentunya menjadi generasi Qurani ya. Langsung saja kita ke acara inti ya, rapat kerja tahun 2024-2025 yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Neneng selaku Kepala TPA Masjid Bani Umar, yang intinya nanti evaluasi dan program kegiatan selama 1 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Ala muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Masya Allah, yang tersayang, yang terhormat Ibu Dian dan Ibu Nyai, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Ibu. Dan yang saya banggakan seluruh guru-guru TPA Masjid Bani Umar yang Masya Allah juga di sisa-sisa kita mengajar pagi ya, masih yang harus tetap semangat sebenarnya Bu. Jadi terkadang memang ada rasa letih gitu ya, kadang-kadang kita nggak pulang dari sekolah langsung ganti baju di TPA, tapi Masya Allah semoga semua itu menjadi amal baik kita semua. Amin. Kita lanjut saja ke acara rakyat kita yang selanjutnya adalah evaluasi, dan ini adalah struktur evaluasi dulu Pak, menyikapi dan bagaimana di lingkungan rumah. Biasa kalau anak yang terlalu spesial, justru dia menghadapi dunia luar sulit banget. Kalau misalnya dia cuma anak pertama, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi pas dia bersosialisasi dengan teman, akan susah untuk bersosialisasi tidak. Dan nanti kita pesan kalau kemarin karena kendala dengan ruangan ya, jadi tetap lanjut Pak Ade. Ini adalah struktur TPA dan tim pengajar, Ketua Sebidang Pendidikan Ibu Dian, Sebidang Pendidikan Ibu Nyai, Kepala Sekolahnya, Masya Allah ini nggak tahu, gantikan saya. Dan saya termasuk ke pengajar di TKB. Terus untuk PKD ini belum berubah nih Bu, untuk selama berapa ya? 3 tahun 5 tahun ini belum berubah nih. Maksudnya susunannya karena
perempuan pasti TK. Terus kelas 1 karena Bu Arfi itu kenapa saya pilih kelas 1? Karena transisi anak TK itu nggak boleh yang langsung blok gitu kalau yang guru laki-laki walaupun misalnya baik gitu, tapi harus ada transisi. Jadi masih yang begini nih strukturnya. Untuk TKA ada Bu Mala, untuk kelas 1 dan bendahara ada Ibu Siti Afia, untuk kelas 2 Pak Arif Aditya SQ, kelas 3 dan 4 Pak Riki, kelas 5-6 dan termasuk PU itu ada Pak Ade. Jadi kita bertiga ini ada yang double job. Untuk KBM usia TK ini ada di Senin sampai Jumat jam setengah 4 sampai jam 5. Untuk SD Senin sampai Jumat jam setengah 4 sampai jam setengah 6. Yang pertama KBM itu adalah pembukaan. Jadi pembukaan itu baca Fatihah dan lain-lain. Terus sholat asar berjamaah dan itu harus dilakukan di TPA. Karena seringkali jika kita bilang sholatnya di rumah, akhirnya tidak sholat. Jadi harus sholatnya di TPA. Selanjutnya setelah itu murojaah surah pendek, dan ini biasanya ada beberapa jadwalnya Bu. Jadi misalnya untuk Senin murojaahnya surah pendek, Selasa doa-doa, hari Rabu hadis gitu. Jadi ini masing-masing dan buku penunjang. Lanjut lagi ke kelompok perjilid. Nah ini masukan dari Alifras juga. Kenapa kemarin tuh kadang-kadang kok bacaannya tuh nggak banyak, nggak bagus misalnya gitu ya. Kurang bagus. Akhirnya kita ada kelompok perjilid sebelum mereka pulang. Jadi karena di kelas itu kan kelas 1 random ya, jilidnya ada berapa aja. Jadi sebelum mereka pulang kita kelompokkan lagi perjilid. Awalnya ini adalah sebelum belajar Bu. Tapi banyak yang telat. Jadi gimana nih caranya biar semuanya ikut? Klasikalnya di sini ya? Ya betul, sama di awal. Di awal itu untuk murojaahnya, murojaah itu sama-sama. Nanti di akhir sebelum mereka pulang itu kita kelompok perjilid. Jadi kelas jilid 1 itu Pak Ibu Arfi. Semua jilid 1 walaupun ada yang kelas 5 ke Bu Arfi. Jilid 2 ke Pak Adit. 3 sampai 4. Itu loh Bapak membantu sekali itu. Betul. Berkelompok, berdasarkan jilid klasikal. Walaupun ada beberapa anak yang merasa insecure. Jika kelas 1 bisa jilid 1 padahal dia udah kelas 3. Banyak kan kelas 1 ya, terus dia kelas 3. Wah nggak mau Bu, aku maunya langsung di jilid 4. Ya, gimana? Gimana mau nyambung bacaan? Gitu. Nggak apa-apa ya di sini dulu. Itu tuh yang kita tuh berusaha untuk nggak apa-apa kalau kita sama-sama gitu. Mereka suka yang nggak mau Bu, aku kan tadi udah baca gitu, karena ngerasa jilid 1 itu kelas 1 gitu, bukan aku gitu. Ya kayak gitu. Tapi ya sejauh ini sih alhamdulillah mau gitu, walaupun dia jaraknya agak beda Bu. Jadi misalnya yang kelas 1 itu di debat, yang kelas 3 itu mencoba perjilid itu ya, tapi memang prakteknya sulit kan. Betul. Itu karena itu anaknya macam-macam. Iya. Nanti kesulitan di ini. Kelas 3 gitu. Itu yang kasihan. Itu yang kasihan. Kendala lagi materi keislamannya. Iya itu betul. Iya, kendala berjenjang. Dan setelah itu mereka setelah perjilid doa pulang selesai. Dilanjut lagi ini adalah jumlah santri di tahun 2023. Ada di awal. Balik lagi Pak Ade. Nah ini kita jadi pembukaan ada sholat asar berjamaah. Jadi gini kenapa kita di masjid enggak di ruangan itu? Enggak boleh Bu. Saya takut Bu. Jadi kita pasti pakai di ruang kelas. Jadi gini. Ini yang kesehatan untuk. Nah ini ada lagi Bu untuk kelas 3 dan 4. Biasanya yang di SD negeri itu sih di lantai 3 karena malam ya Bu khawatir. Nanti mungkin jika ikut di sebelah. Nah itu dia itu. Kita kalau turun udah mau maghrib Bu, main lari-larian Bu. Kan anak-anak udah duluan ya. Kok jadi sebelah ya? Nah kayak gitu mungkin. Dulu kan pada Jadi mungkin nanti seandainya sudah ada yang daftar, nanti saya konfirmasi lagi ke Ibu untuk izin. Ya izin di masjid, pokoknya anak di masjid kali ya, dari ba'da maghrib gitu kayak zaman dulu gitu ya. Kalau awal kan khawatir lagi. Ya boleh, pokoknya kita minta izin untuk ruangan gitu biar lebih. Nggak pakai AC kok bilang. Maka bisa lihat di lembar yang ada di Bapak Ibu. Ini adalah batasan hafalan. Itu kita bagi sekian surat, kita bagi lagi per semester dulu, kita bagi lagi Bu. Jadi makanya ini sudah terdapat dari TK ini untuk 1 tahun itu ada 4 surat. Nanti 4 surat itu kita bagi 2. Berarti semester pertama Al-Fatihah dan An-Nas, semester keduanya Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Terus untuk TKB juga sama, ini ada 3. Biasanya di semester pertama yang lebih banyak Al-Kautsar sama Al-Ma'un.
terus semester 2-nya Quraisy gitu selanjutnya. Jadi ini untuk 1 tahun tinggal kita bagi 2, semester 1 dan semester 2. Untuk doanya pun begitu, kita bagi 2, dan ini kayaknya hadisnya yang kurang nih. TKA jangan cuma 1, jadi setahun cuma tersenyum aja. Enggak, di belakangnya Semester 2 lagi ya. Oh, semesternya boleh kurang 2. Oh gitu. Iya. Jadi ini tuh 1 tahun itu 4 surat ya. Adalah ibadah adalah 7. Apa ya? 16-nya itu udah ke 2 minggu. Nah, untuk yang SD-nya itu yang besoknya itu seminggunya lagi libur. Mereka tuh sama sempat dengan yang kemarin ya punya ya. Semua ada yang Iya. dapat. Apa kita mau di awal aja? Mainan juga ya. Oh, di awal boleh Bu. Kita bisa di 89. Di 89 Maret. Kita ke program Pak Ade. Nah, bisa dibesarin lagi Pak Ade. Yang dari ini ya. Ini Ya. kan yang evaluasi, ini yang 2023. Ini yang sekarang 2024, 2025 kita masuk itu di hari ini 2024 2025 ya Pak ya. Rabu 1 Januari. Semester 2 ini Pak Ade. Semester 1 di atas. Iya. Yang sekarang. Oke. Kita masuk tanggal hari Senin 15 Juli. Nanti ini tuh baru rencana, jadi boleh. Terus itu juga saya belum masukin kemarin tuh di bulan apa ya? Oh, wisuda kali kelas September, Oktober banyak banget. Tapi mungkin minggu. Berarti sekarang di sana ya? Iya. Saya dari sana. Susah lo dapat, gak bakal dapat sih. Oke, ini Tapi adalah tempat sebenarnya lebih besar Senin. Jami kan. betul. Lebih besar di Betul, kita lebih gampang. Senin 15 Juli awal masuk tahun ajaran 2024 harusnya 2025. Terus Kamis itu kita akan mengadakan tarhib gebiar 1 Muharram. Biasanya kita naik kereta mini keliling tuh bersama mereka. Karena di Jumatnya ini ya masih ada Muharramnya kan tanggal 7 kan tanggal berapa ya? di sininya 19 Juli Bu. Mas Juli ya? Ini salah Bu. Juli berapa ya? 7 Juli kali ya? Tanggal Pak? 7 Juli. Nah, aku mau bilang 7 Juli. Oh iya, oh ini kalendernya dari mana? Ketik salah ini. Iya, Dari makanya dinasnya. aku satu Muharram 7 Juli. Berarti salah itunya. Terus kita mau ngadain nggak ya kalau udah lewat itu? Kan udah lewat ya. Kayaknya nggak usah kali ya. Enggak ada gemaknya udah Bu. Kecuali kayak kemarin kayak gini kan seru ya. Dihapus aja Pak. 7 Juli ya. Berarti yang gebiar Muharramnya tidak usah. Wah ini sekali pemerintah. Nah kita lanjut sambil nunggu Pak Ade editing. Kita ke hari Rabu 31 Juli kita akan ada santunan anak yatim karena di 10 Muharram itu Bu. Jadi kita sama seperti kayak acara apa Bu, bazar. Kayak acara bazar kalau Ramadan gitu Bu. Jadi anak-anak kita suruh bawa nih kelas TK bawa susu, tapi nggak sembako. Jadi karena ini santunan anak yatim, jadi bawa susu, bawa biskuit, Yang buat yang gitu-gitu. anak-anak ya? Iya, bawa buku misalnya cuma 2 atau apalah pokoknya untuk anak-anaknya aja. Biasanya orang tua kalau yang mau untuk uploadnya misalnya itu kita silakan karena ada komputer. Jadi yang mau silakan, kalau nggak apa-apa. Karena kita yang apa ya judulnya ngajarin anak-anak nih. Gitu. Iya. Itu insya Allah di hari Rabu, dan biasanya kita pakai di aula, tapi karena ngeri-ngeri sedap mungkin kita pakai di kelas di lantai kita aja kali ya. Atau di Selasa di bawahnya, saya nggak pakai AC. Iya, sebenarnya kalau minjem aja boleh kan, dia nggak pakai AC, tapi panas. Enggak, di Selasanya aja. Oh, yang hitam ya? Iya boleh itu. Itu aja kayak bazar, kayak ibu kan. Iya betul, boleh bu. Bagusnya di situ jangan ke atas. Maksudnya tuh anak kan Yang dalam lebih tamu banyak, jangan ya. rumahnya ke atas. Baik bu. Di bawah catatan tapi di Selasa. tidak pakai aula, tidak pakai AC. Tidak bisa izin kayak gitu ya gitu. Dan lanjut, nah biasanya kan kita di hari Selasa bu rapat guru, karena kalau Selasa tuh kita berpikir itu abis ini masuk libur lagi gitu. Jadi kita ganti ke Rabu. Jadi di September ini ada di Rabu tanggal 4 September rapat guru. Terus Senin tanggal 16 September itu ada libur Maulid Nabi.
Di tanggal 18-nya kita memperingati Maulid Nabi, biasanya kita nonton film atau ada acara lomba biasanya. Dilanjut di boring anak-anak. Jadi kita ada senam ceria. Di senam ceria ini semua anak pokoknya senam, gak ada ngaji. Terus mereka membawa bekal makanan sehat. Misalnya di bulan ini buah, semua buah yang kalian suka dan udah harus tinggal makan. Jadi jeruk ya udah dibuka, terus boleh sharing kepada temannya. Jadi bawanya jangan satu ya, biar bisa berbagi. Atau juga rebusan. Jadi kayak singkong rebus, dia kita memperkenalkan ke mereka bahwa nggak semuanya harus spaghetti atau apalah gitu ya, burger gitu. Jadi kayak pisang rebus sampai iya. Jadi yang kayak gitu-gitu, dan ini luar biasa, anak-anak menunggu-nunggu. Betul kamu senang lagi. Jadi awal itu kita berbaris dulu depan lobi masjid, kan udah nggak banyak hiruk-pikuk ya. Terus parkir juga udah kosong. Jadi kita senangnya di situ pakai musiknya juga musik anak-anak. Jadi mereka semua ya, semua dari TK sampai SD. Selanjutnya kita di tapi di luar, kayak di selasar atau di tangga. Sebenarnya sih apa ya, kita pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau kita ada pengajian nih gitu. Entah itu memang kan karena nggak di masjid jadi siarnya kurang. Kalau saya usul Oktober itu kan akan ada hataman tuh, masukin aja. Ada berarti di Oktober Bu. Oktober sih, kemudian Oktober. Ada di Oktober, tanggalnya masih. Tanggalnya mungkin Oktober persiapan hataman gitu, supaya ada ini khusus. Persiapan hataman metode Al-Ikhlas. Tapi biasanya di Sabtu ya Bu ya, karena di sana mah lebih enak. Iya, hari-hari ini kan ini apa namanya, nanti tanggalnya baru dikasih, tapi Oktober kan akan ada ininya. Baik Bu. Ya gitu aja supaya orang tua juga tahu. Iya betul kali, akan dibagikan. Iya. Kita lanjut Pak Ade, di Rabu bulan November kita ada rapat guru. Mungkin diinformasikan juga kali setiap rapat betul anak-anak libur gitu Pak Ade, karena masih ada yang masuk. Tapi sekarang udah dikasih juga literasinya. Susah. Kita lanjut. Nah di Kamis itu kita ada Triwes. Iya betul. November kita selalu melihat di Kaldik yang sekolah formal. Di sekolah formal itu, jadi sebelum mereka ujian di sekolah umum, kita udah ujian duluan. Jadi kita di bulan November itu Senin tanggal 25 November sampai hari Jumat di 29 November kita sudah melaksanakan semester ganjil. Ada ke semester 2 dan masuk lagi kita di Rabu 1 Januari tahun 2020. Kalau masuk itu Senin tanggal 6 Januari awal masuk semester 2, dan Rabunya kita sudah mulai rapat guru. Terus di bulan Januari itu Senin 27 Januari tanggal merah Isra Mi'raj, dan Rabu 29 Januari itu tahun baru Imlek. Kita lanjut ke bulan Februari. Iya. Terus tapi itu ini Bu, Senin Selasanya efektif. Iya. Ada cuti bersama itu. Iya betul. Tapi di satu sisi cuti bersama itu juga orang nggak semuanya perlu cuti kan, dipotong dari cuti tahunan kan jadinya. Iya. Libur ya Bu. Iya, dipaksa libur. Bener. Kita lanjut ke bulan Februari, tanggal 5 Februari Rabu rapat guru, Kamis Tahib Ramadan, udah mau puasa lagi. Kayaknya kita baru kemarin ya. Baru kemarin. Kata Ibu rutinitas gitu ya, mungkin itu lagi kita akan ketemunya. Jadi di bulan Februari itu, karena di sini di kalender itu awal itu Jumat tanggal 28 itu libur awal puasanya di Jumat tanggal 28 Februari sampai Senin 3 Maret libur awal puasa. Tapi satu Ramadannya 1 Maret tadi ya? Iya. 1 Ramadan. Di sini 1 Maret. Akhir Februari. Itu awal libur awal puasa. Berarti Sabtu. Ya pokoknya di antara itu berarti biasanya. Terus di bulan Maret, ini diganti lagi Pak Ade, Sanlat. Berarti tanggal 8 sama 9. Kalau kita kasih tahu sejak awal sih nggak apa-apa, ini maksudnya bisa. Iya. Kemarin kita begitu juga. Ada Jumat libur, kita pakai ini semuanya. Iya semuanya. Tapi memang kemarin itu yang akhir Maret itu semua itu. Semuanya mengadakan 14, termasuk dari sekolah-sekolah. Jadi kita dari 14. Nah, tingkat SD, nah mungkin kita tetapnya memang sepanjang masa untuk materi bullying. Iya. Yang masih kita melakukan untuk
orang tua dia sangat, itu juga banyak tuh peminat. Oh iya ya, kemarin Kita di sini ya maksudnya ya. kita pernah tuh melakukan, jadi anak-anaknya belajar, Iya. kita ada 2 panitia yang langsung di karantina orang tua. Itu April, libur puasa dan menjelang Idul Fitri. Terus ini ada Senin 29 Maretnya Hari Raya Nyepi, Senin 31 Maretnya Hari Raya Idul Fitri. Ini yang merah itu pasti tanggal libur nasional. Dilanjut ke bulan April, Rabu 9 April kita sudah mulai rapat guru. Kamis 10 April masuk setelah Idul Fitri. Jumatnya libur tanggal merah, Rabu tanggal 1 Mei dan Senin 12 Mei libur juga tanggal merah. Di Senin 19 Mei kita sudah mulai Pak, karena di sini saya lihat di kalender pendidikan itu dia akhir Mei, betul. Jadi kita seminggu sebelumnya. Udah Nek, kalau Ya. tadi sama orang tua itu Masih banyak acara sebelum acara. Ya. Coba di Pak Coba sih. itu boleh tuh Oktober November boleh Pak. Coba oh, November. banyak acara kita. November kali ya? Oktober bukan taman kita. Oh November pas. November ada open. Buat apa? Parenting. Parentingnya. Ada apa kan? Merah mulu. Libur dulu. Februari deh Pak. Februari kayaknya nggak ada apa-apa deh. Nah, Ramadan. deh. Oh udah mau. Oh, udah mau Ramadan ya. Januari aja sama. Yaudah Januari aja Pak. Mungkin kita pakai nggak apa-apa kali ya Sabtu. Kalau kita pakai izin ke itu kok Bu di hari Sabtu tanggal 25 aja Pak. 25 Libur tanggal Januari. berapa tuh? Jangan deketan sama libur nanti long weekend. 25 Januari. Jangan long weekend. 27 dia Senin ya. Long weekend itu. Berarti 18 Ya. 18 Januari Pak. Tadi long weekend tuh bahaya. Apa itu? Sabtu. Ya, Sabtu 18 Januari parenting wali santri. Oke. Temanya belum. Belum ketemu temanya. Tadi kita sampai ke bulan Mei, Pak. Mei itu kita ada Pada rapor. lagi ya. Iya betul Bu. Nah ini libur hari raya Idul Adha. Kalau di ada udah nggak dilibatkan deh. TPA enggak ya? Kemarin masih. 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 Makanya Jadi fotonya remaja melulu. Kemarin panitia itu ada. emang Ya begitu. orang perempuannya kita dong bertiga. Jadi begini Bu. Katanya sih Bu. sedikit. Nah pas di akhir panitia selesai kan kalau kita udah pada emak Bu, udah pengen pulang dah mau siap ya. Nah tinggal saya sama siapa ya waktu itu bareng lah sama remaja. Nah Bu Mutia ikut. Putra gini, giliran tadi nggak ikut. Mei Pak, masih di bulan Mei Pak. Nah ini Bu yang kemarin Ibu nanya, Bu Neneng ada acara apa? Hafdali hanya piala gitu. Jadi gimana ya caranya supaya nah ini aku udah TK nih gitu mau ke SD biar ada peralihan gitu. Oh, dan Begitupun piala itu aja tuh yang anak kecil lulus itu loh. oh iya Ada mukanya dia, apa itu enggak tahu. nah karena kita kemarin hanya 2 minggu karena ngurusin rapot juga Ibu, rapot SD belum, rapot TPA belum, jadi tidak terlalu fokus untuk ke situ karena baru kemarin planningnya. Mungkin di next time yang ini kita akan buat yang kayak gitu karena harus ada karena nggak terkonsep terus. Kemarin itu kita konsepnya itu pas anaknya dipanggil ada kita pakai fokus juga. Jadi di Kompang lah ini Nah, foto dia anaknya. tamat TKB. TKB mau Tapi ke, dia jilid berapa? mau ke SD macam-macam. Ada yang Alfian jilid 4, terus ada yang jilid 3 macam-macam Bu. Bagaimana sama lu Bu? Apa nanti ya, itu Bu setiap ada yang daftar saya selalu bilang itu kita subsidi silang ya. Kan dulu. Karena ada yang nggak bayar. Karena ada yang nggak bayar, ada yang dari orang masjid, anaknya di sini kita nggak. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekianlah tadi paparan tentang rapat kerja TPA Masjid Raya Bandingma. Semoga kita semua bisa menjalankan dengan baik. Allah beri kesehatan untuk selalu istiqomah dalam mengajar dan semoga anak-anak kita juga jadi anak-anak yang Qurani ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang Masya Allah mengajar Quran itu luar biasa. Jadi begini, jangan sampai kita mengajar hanya untuk udah gitu selesai mengajar aja, tapi harus ada yang dibawa oleh anak.
Entah itu hurufnya kah dia ada yang baru, entah itu akidahnya, entah itu akhlaknya harus ada. Jadi yang sampai ngajar udah selesai, besok begitu lagi. Jadi harus ada yang dibawa hari itu, apa yang udah dibawa oleh anak-anak kita, yang udah kita ajari. Oke. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kerja tahun pelajaran 2024 tahun 2024-2025 TPA Masjid Raya Bani Umar yang sudah dipimpin oleh Ibu Neneng selaku Ketua TPA Masjid Raya Bani Umar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sholat asar dan ramah tamah ya. Sebelum kita masuk ke sholat asar dan ramah tamah, alhamdulillah kita tutup acara rapat kerja pada tahun ini ke kegiatan sangat mungkin ya untuk raker selanjutnya. Mudah-mudahan acara rapat pada hari ini bisa menghasilkan program-program yang bisa kita kerjakan ya sesuai dengan planning yang tadi, dan sebagai bahan evaluasi kita bisa melaksanakan kekurangan-kekurangan yang sudah kita laksanakan tahun kemarin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah, dijadiin satu-satu aja Pak. Dijadiin satu aja. Mas foto. Terus sama guru nilai. Iya. Pak, udah selesai semua. Bagus. Terus dia. Tuh, kalau Naneng nilainya berapa? Ah, aku yang nilai gua sendiri. Gak bisa cuma sampai jam 5. Gak bilang kita gak seharian dulu, tapi memang dijadikan 2 hari. Hari Rabunya, kan kita bisa kalian makan-makan ya. Hari Rabunya di masjid gitu ya.